Mas Kodi Ibrahim Untuk Mediasi Channel, semoga sukses terus. Aku mau mendampingi dirimu. Aku mau cintai kekuranganmu. Selalu bersedia bahagiakanmu. Apapun terjadi, ku janjikan aku ada. Menurut Mas Dani, faktor apa yang membuat Dewa 19 bisa bertahan sampai 3 dekade di industri musik? Ini jawabannya biasanya bisa di-quote ya, boleh direkam semua handphonenya. Apakah karena musiknya? Apakah karena manajemennya? Gabungan kualitas karya dan manajemen? Atau ada faktor lain? Faktor lainnya apa, klinik maksudnya? Makanya yang selama ini mungkin jarang dibicarakan sehingga bertahan 3 dekade. Gimana Mas? Mungkin satu-satu ya jawab ya. Ya siap. Yuke dulu gitu misalnya. Nanti urut dari sana. Ini ngelempar nih. Ya. Ujung-ujungnya ngeringkas semuanya. Dari Sasi Baladewi juga ya. Kang, menurut Kang Yuke, apa yang bikin Dewa 19 bertahan 30 tahun, Kang? Yang pasti ganteng-ganteng, keren-keren pemainnya. Oke. Kan, misalnya ini Ganteng-ganteng, jawabannya. keren-keren, jago-jago mainnya, Andra skillnya ngeri-ngeri. Iya, itu. Yang- Setuju. Yang ketiga ya, Manajemennya gampang ditanya dashboard. ya paling gampang dikasbonin itu membuat bahagia player kayaknya. Oke, manajemennya ya. Oke, gimana? Elo, ada yang mau tambahin nggak? Ya mungkin kalau gue bisa menjawab ini dari sisi penggemar, outsider, penggemar. Dari penggemar, dari Ya. Bola Dewa. Karena menurut saya mereka sangat konsisten ya, itu untuk mengeluarkan hits dan untuk berkarya gitu. Karena mereka nggak pernah putus untuk apa istilahnya mengeluarkan karya-karya yang memang banyak digemari dan populer gitu. Oke. Jadi dan semua karya-karyanya juga mereka banyak yang membekas di hati banyak orang di Indonesia gitu. Jadi pasti marketnya akan selalu ada. Jadi mau sampai 150 tahun lagi saya rasa Dewa akan selalu ada gitu. I mean karyanya ya, kita mah udah Karyanya. mati gitu, udah pasti kita udah mati banget gitu kan. Nah, 150 tahun lagi ya udah tua semuanya. Iya. Dan Gue 150 tahun kalau masih nyanyi sih agak. gue masih di 100, gue udah 190 berarti waktu itu umur gue, dan gue gak setua itu. Tapi gue rasa itu yang paling penting sih. Karyanya, konsistensi ya. Oke, Mas Tio, gimana Mas? Oke, pasang dulu. Gimana Mas? Ya mungkin menurut saya karena karyanya bagus-bagus, lagunya bagus-bagus. Sayang kalau sampai bubarkan, ya patut dipertahankan. Gitu. Oke. Terus ya mungkin nggak tahu juga ya, mungkin dari sisi Feng Shui kali ya. Mungkin meskipun ada, ya pasti ada konflik lah gitu dalam suatu grup, cuman ya pasti akan balik lagi gitu. Mungkin kalau ada orang Feng Shui yang bisa ngecak satu-satu sionya, oh ini bisa bikin cuan nih, bukan ciong nih gitu. Yang ini ciong, Jadi yang ya, ini enggak. akhirnya mungkin Elo ada karena bisa cuan. Gitu. Ada Bukan bikin hitung-hitungannya ya? ada mungkin ada yang bisa ngecak gitu. Ngecak tuh maksudnya ngecek satu-satu secara detail dari Oke. tanggal, bulan lahir, tahun kayak Berarti gitu. ya bisa dengan kata lain chemistry yang bikin bertahan ya, Mas Tio ya. Ya. Kecocokan itu. Mas Oja, 30 tahun Mas, 3 dekade. Jadi saya nih, Kok cabut Mas? Sorry, Oh. bukan itu pertanyaannya. jadi ya ini semua kan apa ya, keberuntungan, berkah Tuhan. Tapi ada satu yang mau saya sampaikan. Dewa 19 itu kayak klub bola elit yang lama bertahan, banyak juaranya gitu. Ini gimana ya? Saya senang banget bisa gabung di situ. Sama seperti kita nih dalam tim yang sangat kuat gitu. Jadi kayak Real Madrid lah gitu misalnya. Galacticos Jadi gitu ya. jadi misalnya gini, di setiap lini itu bagus. Menurut aku. Iya. Gitu, dari pembuatan lagu banyak dibuat Dani ya, Andra itu kalau di lini depan, lini belakang itu bagus.
secara musikal, ini kalau saya menempatkan diri tadi seperti Elo ya, dari sisi orang di luar ya, mungkin groove-nya bagus, jelas, ya kan. Temanya tuh kuat lagu-lagunya. Jadi kayak orang nonton, misalnya nonton film ya, kalau film serem ya, yang mesti, kalau film horor ya orang mesti ngerasain serem gitu. Kalau ya itu seperti itu yang saya rasain ya dari lagu-lagu yang ada. Saya pikir itu yang kuat, tapi yang terutama adalah keinginan kita untuk terus bertahan, untuk memenangkan pertandingan, bukan untuk lawan orang lain ya. Tapi saya lihat kita punya kekuatan yang sama, yang apa ya, paling nggak untuk sama-sama menang dari diri kita sendiri untuk tetap maju dan bertahan. Oke, berarti kekuatan personilnya ini Iya, teamwork, yang teamwork unggul yang- di masing-masing lini, udah gitu bisa bergabung menjadi satu teamwork, itu yang bikin sampai 30 tahun. Iya. Siap. Oke, Mas Andra, gimana Mas? Dari hari pertama kan, Mas Andra sampai hari ini, dari 87 Mas, gak bosen Mas? Sorry. Ya Bosen seperti sih. yang Yuko bilang tadi, gampang kasbonnya ya. Oh jangan-jangan kasbon paling banyak makanya nggak coba di sini. Gimana Mas? Aduh, apa ya? Mm-mm. Nggak ada jawaban yang ini sih sebenarnya. Tapi yang pasti Dewa punya hits, lagu hits tuh banyak banget. Oke. Nggak cuma 1, 2, 3, 4, 5, tapi puluhan. Tuh. Mungkin bisa dibilang tiap album itu enak semua lagunya. Ini mungkin subjektif ya, tapi emang itu kenyataannya. Iya. Terus chemistry-nya kuat. Ya meskipun sempat ganti personil, tapi founding fathers-nya masih ada Dani dan saya gitu, member yang dari awal itu. Terus apa lagi ya, takdirnya Itu yang ada yang bisa ngalahin sih. Siap, itu dia Mas Andra. Thank you. Mas Agung, gimana Mas? Menurut lo kenapa Mas? Oh, Baladewa? Oh, iya benar, sebagai Baladewa. Masa gak pernah ngaku? Akhirnya bisa bergabung. Belum pernah bikin pengakuan. Gimana Mas Agung? Ya sudah terwakili semua sih sebenarnya. Oke, tapi menurut versi Mas Agung sendiri, apa sih yang bikin Dewa 19 sampai 30 tahun? Kasbon ya? Kasbon kesana nih Mas. Kasbon jarang sih saya sih. Oh, tapi pernah. Tapi minta semua di awal ya. advance berarti ya. Oh, doa ya. Ya kalau saya sih lebih ke karya, karena karyanya bisa diterima banyak kalangan, dari seumuran kita sampai yang anak-anak kita pun mengenal Dewa gitu kan. Jadi saya pikir itu menjadi kenapa Dewa harus sayang untuk dibubarkan atau bubar gitu. Itu aja sih. Oke. Lebih ke karyanya. Karyanya yang bikin terus eksis. Betul. Firza, gimana bro? Ya, mungkin sebagai yang paling muda kali ya. Dan banyak sebenarnya, banyak aspek lah gitu. Cuman mungkin aku beberapa poin aja. Doa yang pasti, doa dari Baladewa, terus doa dari teman-teman di dalam manajemen, bahkan mungkin membernya sendiri itu punya doa yang bagus. Jadi mungkin bisa bertahan sampai di sekarang gitu. Dan aku mewakili teman-teman yang mungkin millennials. Jadi itu karya-karyanya juga gak sulit untuk diterima. Karyanya tuh gak sulit untuk diterima karena founding father-nya itu selalu update gitu. Selalu banyak referensi-referensi yang mungkin anak-anak sekarang tuh dengerin gitu. Jadi gak ketinggalan zaman gitu. Terus apa lagi? Ya itu aja kali ya. Karena terlalu banyak. Banyak sekali. Banyak ya? sekali story-story, cerita-cerita yang bisa diulik gitu. Banyak sekali. Banyak cerita-cerita menarik. Mungkin next, teman-teman bisa ngulik lagi tentang Dewa. Masih banyak sekali. Siap. Kalau Mbak Sisan dari si Baladewi, gimana ngeliatnya Mbak? Kalau aku yang pasti lagu, karena kalau mungkin ditanya para penonton di rumah misalnya, lagu apa yang paling banyak hafal? Mungkin mereka bisa bilang lagu Dewa 19. Itu dari anak
muda yang sekarang masih SMA, SMP, sampai yang udah 5 bulan, 6 bulan dia pasti hafal lagu-lagu Dewa. Karaoke massal kalau aku nyebut. Karaoke massal gitu. Jadi lagunya tuh memang mahakarya, jujur Mas Dhani, ini jadi nggak akan habis dimakan waktu. Kemudian Dewa 19 ini buat aku kelasnya beda. Dia punya kelas sendiri gitu. Makanya saya bilang legend tuh cocok banget gitu buat mereka. Dan personalnya tentunya jago-jago semua. Itu udah nggak ada obat kalau itu. Udah nggak ada obat ya. Oke, saya yakin semuanya setuju dengan apa yang dijawab oleh rekan-rekan semua. Boleh berikan tepuk tangan dong, teman-teman. Mas Kodi dari Injerni Holding Pariwisata dan pendukungnya. Ada pertanyaan, Mas? Saya belum jawab. Mas Dhani udahlah mau jawab apa lagi, Mas? Tapi boleh deh, kita mau dengar jawaban Mas Dhani. Iya. Belum jawab. Mas, coba Mas. Enggak, kalau ada yang belum ada dijelaskan. Iya. Apa Mas? Kita mau dengar. Kenapa bisa bertahan 30 tahun? Please, kecokakannya jangan ditahan, Polin Mas. Please. Angku ya. Sebenarnya ini teknikal aja sih. Aku nggak mau bicara soal apa sesuatu yang debatable. Ini teknikal aja. Oke. Nah, jadi teknikal kenapa Dewa 19 itu bertahan? Karena saya ngefans sama Queen. Oh. Itu aja sebenarnya. Jadi dari Queen itu kita banyak dapat pelajaran. Bahkan nasibnya kita pun sama Queen, ditinggal penyanyinya. Oke. Ya kan? Jadi di dalam Andra mungkin tahu Queen itu punya resep-resep ngetop yang bisa dipelajari sebenarnya. Jadi lama nih kalau menjelaskan lama resep-resepnya. Sedikit Mas. Salah satunya ya, Iya, salah satu resepnya itu adalah membuat satu album yang banyak lagu enaknya. Nah, rata-rata kebanyakan orang tuh bikin album cuman 2 yang enak atau 1 yang enak gitu ya. Nah, kita enggak. Kita dari album pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, bahkan Once pun menjadi saksi ketika kita bikin lagu Bintang 5, itu hampir semua lagu nggak ada yang percuma gitu. Justru lagu yang paling cemen pun malah jadi yang paling terkenal sekarang, Separuh Nafas. Oke. Iya. Lagu itu lagu yang paling tidak kita pikirin. Ini Once sama Tio masih jadi saksi. Bahkan Separuh Nafas nggak ada drumnya Tio kan? Saking kita nggak mikirin beneran. Asal ada aja gitu tadinya. Asal Cuman loop aja, cuman drum loop, cek dia nggak ngetik drum. Terus aransemen juga saya mikirnya juga setengah-setengah gitu, nggak serius. Tapi kan jadi lagu itu, aneh kan? Kok bisa sih Mas? Iya. Itu ada faktor Feng Shui juga, itu bener. Ada faktor Feng Shui. Karena sebelum lagu Separuh Nafas itu drumnya kan, loopnya kan itu sebenarnya kan banyak mirip dengan lagu terkenal lainnya. Drum loopnya itu. Makanya kenapa kita nggak kasih drum beneran, karena drum loop itu sebelumnya ngetop dari lagunya sebelumnya Duran Duran, Kamendan. Terus ada lagi dari Milli Vanilli juga ada 2 lagu drumnya pakai itu. Sebelum Milli Vanilli ada lagi dah, Can't Go Any Further. Seidah Garrett kalau nggak salah. Iya. Jadi drum terus Unbelievable, temponya lebih cepat. You're unbelievable. Cuman lebih cepat kayak tempo. Jadi ada similarity gitu antara orang jadinya secara tidak sadar menyukai lagu itu gara-gara drum loopnya itu. Gitu. Meskipun liriknya sebenarnya saya juga nggak terlalu bangga banget bikin lirik lagu Separuh Nafas tuh tidak filosofis, ya kan? Ya bener nggak? Itu sih liriknya nggak filosofis loh. Tapi anak zaman sekarang tuh udah kenal banget. Nggak tahu gitu. Iya. Jadi itu ya teknis yang bisa saya jelaskan. Kita penggemar Queen dan kita benar-benar memahami cara kerja Queen. Oke. Kenapa bisa sampai Queen pun juga sampai sekarang kan jadi band legend kan gitu. Jadi itu yang bisa kita tiru, kita bisa adaptasi gitu. Salah satu yang bisa bertahan 30 tahun adalah yang bisa bikin bertahan lagu, karena emang banyak hits, banyak yang emang ya setiap album. Setiap album. Nah, kita punya 8 album yang semuanya banyak hits. Taunya ini lagu enak, itu siapa yang menentukan Mas? Ya saya.
Ada yang bisa bilang enggak lah. Iya, karena saya kan produsernya. Oke, tapi Kadang-kadang Andra juga nggak mau. ada nggak lagu yang Jadi tadinya Andra juga menentukan, jangan lagu ini nggak enak gitu. Kadang-kadang lagu saya juga dia bilang nggak enak. ada yang berani mas? Iya, ini saya pernah nawarin Once Munajat Cinta buat Dewa 19, dia nggak mau. Cemen nih lagu katanya, ya udahlah gue nyanyi sendiri. Oh, oke. Jadi artinya memang Jadi Dewa ada standar sendiri lah. Setiap lagu Artinya ada standarnya. menurut Once pun Munajat Cinta itu bukan standar lagu Dewa gitu. Siap. Dan saya nggak ada masalah gitu. Karena saya tahu lagu ini bakal ketop. Kalau Dewa nggak mau, ya udah saya nyanyi sendiri, saya untung sendiri gitu. dan terbukti. Iya. Oh, oke. Tepuk tangan dong untuk Dewa 19. Udah terjawab ya pertanyaannya kenapa 30 tahun.